Shalom, selamat pagi jemaat JKI Royal Family. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online di hari yang indah ini. Mari kita akan satukan hati kita menyembah Allah yang hidup. Mari kita akan pujikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur sebab Engkau selamanya ajaib dan hebat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Biarlah Engkau disembah, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Bapa, di tengah-tengah bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi virus corona, tolonglah kami semuanya, supaya kami memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, bahwa satu masa virus ini akan habis, hancur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati pemerintah, presiden, wakil, menteri, seluruh aparat, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami berdoa untuk tim medis yang bekerja di rumah-rumah sakit yang ada. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka. Para dokter, suster, perawat, bahkan kami berdoa untuk
pasien-pasien virus positif corona, supaya mereka sembuh dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang berstatus ODP, PDP, sembuh dalam nama Yesus. Dan segala virus-virus hancur oleh kuasa nama Yesus. Bapa, kami percaya Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkaulah batu yang teguh bagi kami yang percaya kepadamu. Saat ini Bapa, kami deklarasikan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami percaya, kami imani, semua terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita kembali menyembah Allah kita. Kita mau berkata bahwa dialah Tuhan yang mengatur segala sesuatu tepat pada waktunya. Kita nyanyikan bersama-sama waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Untuk saat-saat seperti ini, mungkin kita berpikir, saya harus diam di rumah. Apakah benar? Apakah saya tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup saya? Dengarkan baik-baik, Yesaya 26 ayatnya yang ke-20 berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu." Ada saatnya ketika kita diam di rumah, Tuhan justru akan meluputkan kita dari segala penyakit, dari segala virus-virus corona. Oleh sebab itu, tetap percaya bahwa Dia memberi yang terbaik bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi pujikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
amat baik bagiku. Mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur sekali lagi kepadamu Tuhan. Sekalipun saat ini kami tidak hadir secara fisik, tetapi kami boleh bersama-sama menyembah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan, serta mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan mengurapi, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang menerimanya, sehingga setiap firman Tuhan boleh jatuh ke tanah hati yang subur, dan siap kami dimampukan, bukan hanya mendengar, tapi bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala pikiran yang bukan dari Tuhan, kami menolaknya di dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus Tuhan memberikan pencerahan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tepat pada hari ini, tanggal 29 Maret 2020, kita memasuki akhir daripada satu masa kita harus diam di rumah, beraktivitas di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan menjaga jarak ya. Tetapi akan ada masa yang kedua lagi. Oleh sebab itu, tetap semangat. Nah, di dalam masa-masa kita berhadapan dengan sebuah keadaan yang tidak biasa, seperti ketika kita sedang berada di dalam masa-masa semua bangsa Indonesia dan juga seluruh dunia sedang mewaspadai akan virus corona ini. Secara umum ada dua reaksi orang yang ditunjukkan ketika mereka menghadapi akan pandemi virus corona ini. Ketika saya membaca tulisan daripada seorang dokter, dia berkata demikian. Di dalam HP-nya dia banyak sekali pasien-pasien yang mendaftar, dan mereka semua berkata, "Dokter, tolong saya dokter, ini mendesak, dokter harus menolong saya." Kemudian dokter itu mulai bertanya, apa yang Bapak Ibu rasakan dengan kesehatan Bapak Ibu. Kemudian mereka mulai satu persatu berkata bahwa mereka rasanya pilek, batuk, sakit tenggorokan, demam. "Duh dokter, apakah saya ini terkena corona dokter? Tolong saya dokter." Kemudian dokter itu mulai bertanya lagi, "Apakah Bapak Ibu dalam waktu-waktu ini berkontak langsung dengan penderita atau keluarga penderita yang positif dengan virus corona?" "Oh tidak dokter, saya diam di rumah, saya takut untuk keluar-keluar." Nah kemudian dokter ini mulai menanyakan pertanyaan yang kedua, "Apakah Bapak Ibu sering membaca berita-berita tentang virus corona ini, baik melalui WhatsApp, FB, maupun video, maupun juga televisi, dan segala macam berita-berita yang ada?" "Oh iya dokter, saya membaca tentang berita-berita ini setiap hari. Dari saya bangun sampai saya tidur, saya baca semua. Dan yang mengerikan dokter, hari ini tenggorokan saya sakit, hari ini saya demam, hari ini saya mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan di dalam berita-berita tersebut." Akhirnya dokter itu mulai berpikir bahwa sepertinya pasien-pasien yang sedang menanyakan keadaannya ini sebetulnya tidak sedang mengalami sakit seperti yang mereka takutkan. Tetapi apa yang terjadi adalah mereka itu mengalami kecemasan, kepanikan, ketakutan secara psikis Yang disebut secara psikis itu adalah secara kejiwaan. Sehingga ketika seseorang menerima informasi yang terus-menerus
setiap hari, ya, dan itu masuk ke alam bawah sadar, akhirnya alam bawah sadar itu akan mempengaruhi secara fisiknya, ya, bodinya akan tiba-tiba seperti kena flu, seperti kena gejala-gejala virus corona, tetapi sebetulnya tidak. Dan apabila mereka diperiksa secara klinis, misalnya disuruh buka mulutnya, diperiksa, ternyata tenggorokannya tidak apa-apa. Ketika diperiksa, ternyata tidak demam, tapi yang bersangkutan merasa sakit tenggorokan, merasa demam, padahal secara fisik ketika diperiksa tidak terjadi apa-apa. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang jenis seperti ini, mereka adalah orang-orang yang mengalami ketakutan, kecemasan secara berlebihan, secara psikis, ya, secara emosi. Itu sebabnya firman Tuhan berbicara kepada kelompok orang yang mengalami seperti ini. Saya akan bacakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Demikian bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemudian di dalam Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-7, Nahum 1 ayatnya yang ke-7, demikian bunyinya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saya ulangi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Mazmur 116 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saya ulangi. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi dari beberapa ayat ini, ya, mau berbicara kepada kita, kondisi psikis, kondisi kejiwaan kita itu amat sangat penting sekali. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan ialah kita harus lebih banyak mengisi jiwa kita dengan firman Tuhan. Itu sebabnya setiap hari pada waktu kita bangun, sebelum kita melakukan segala aktivitas, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah melindungi sepanjang malam istirahat. Kita bisa bangun dengan sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan Dia, ya, dengan lagu puji-pujian yang sifatnya mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan layak dipuji, Tuhan layak disembah, Tuhan layak menerima penghormatan kita, ya. Jangan berdoa dengan memuji, lalu kita membaca firman Tuhan setiap hari, ya. Setiap hari kita harus membaca firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menyembuhkan jiwa kita. Firman itu memberikan ketenangan kepada kita, ya. Pada waktu kita takut, cemas, khawatir, firman Tuhan berkata, kembalilah tenang, hai jiwaku, ya. Katakan itu dengan iman. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Kembalilah tenang, hai pikiranku. Aku sehat, aku baik-baik saja, karena Tuhan menjaga dan melindungi aku. Amin. Dan saran daripada dokter tersebut berkata bahwa kalau engkau jenis orang yang mudah takut, engkau jenis orang yang mudah khawatir, engkau jenis orang yang sangat ketakutan, fobia, ya, sebaiknya saran dokter tersebut adalah kita tidak lagi membaca berita-berita tentang virus corona. Ya, memang sangat radikal sekali. Jangan membaca dulu.
minimal paling tidak dalam 2 minggu. Jangan baca dulu. Kalau ada orang kirim tentang corona, lewati, jangan dibaca, ya. Kamu harus banyak menyembah Tuhan, kamu harus banyak memuji Tuhan, kamu harus banyak berdoa, harus banyak merenungkan firman. Artinya ialah supaya jiwa kita ini sungguh-sungguh terisi oleh firman-Nya yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan sebagai gantinya apa? Lihat film-film yang membangun, lihat konten-konten yang lucu-lucu, ya. Saya menyaksikan di beberapa tayangan televisi untuk mengusir kebosanan, ya. Ada YouTuber yang mengisi dengan memasak, ya. Ada YouTuber yang mengisi dengan fashion show, ya. Fashion show tapi dirinya sendiri direkam, dia keluar masuk kamar, ganti-ganti baju, kadang baju formal, kadang baju renang, kadang baju biasa, pokoknya segala macam baju-baju yang ada di lemarinya itu dicobain, ya. Lalu dia share, inilah cara mengusir kebosanan. Ada juga lagi orang yang pintar nyanyi, pintar musik, dia mengisi waktunya dengan menyanyikan lagu-lagu yang bagus, yang indah, yang sifatnya menyembah Tuhan, yang sifatnya itu memberikan dorongan dan semangat. Memainkan musik yang begitu indah lalu di-share, dan semua orang termasuk tetangga-tetangganya menikmati musik dan lagu yang dia nyanyikan. Itu adalah hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk mengusir kebosanan, bahkan juga untuk melindungi diri kita dari berita-berita yang akhirnya membuat kita ketakutan. Amin. Oke, itu adalah sisi yang pertama daripada sikap orang ketika mereka mendengarkan tentang berita-berita tentang virus corona. Kemudian yang kedua adalah sisi orang yang cenderung meremehkan, ya. Orang yang meremehkan tentang pandemi virus corona ini sebetulnya jauh di lubuk hatinya itu ada kesombongan yang terselubung, ya. Menganggap bahwa virus ini hanya menular kepada orang-orang tertentu saja, tetapi dirinya pasti akan baik-baik saja. Akhirnya untuk orang-orang yang mudah meremehkan ini, mereka cenderung tidak menuruti aturan daripada pemerintah. Karena dia tidak menuruti, dia tidak mengubah cara hidupnya. Dia tidak cuci tangan, dia tidak menjaga jarak, ya, jaraknya paling tidak 1 meter, ya, atau 1,5 lebih baik. Kemudian kalau batuk dia tidak tutup dengan lengan atas ini, tapi mungkin dengan sengaja dia akhirnya apa? Air liurnya bisa kemana-mana. Kemudian lagi, ya, orang-orang ini tidak tinggal di dalam rumah, tidak tinggal di dalam kosnya, malah akan keluar, nongkrong, sengaja pergi ke temannya, sengaja pergi keliling kota. Pokoknya anjuran-anjuran pemerintah tidak diindahkannya. Dan seperti yang saya katakan tadi, orang yang cenderung meremehkan adalah orang yang memiliki kesombongan yang terselubung. Apa kata firman Tuhan kepada orang yang jenis ini? Amsal 16 ayatnya yang ke-18. Amsal 16 ayat 18 demikian bunyinya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi artinya orang yang sombong dia pasti akan mengalami kejatuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tahu bahwa hampir seluruh dunia saat ini sudah terkena pandemi corona dan banyak negara-negara sudah melakukan lockdown, ya. Lockdown itu artinya menutup akses dari dalam keluar, dari luar ke dalam, dan menutup semua tempat-tempat keramaian, baik itu instansi pemerintah, swasta, tidak ada lagi kegiatan, semuanya diam di rumah. Nah, saya mau bercerita tentang negara Italia, karena saya melihat dari televisi dikatakan bahwa Italia ketika
sedang rame-rame dibicarakan tentang wabah virus corona ini, mereka semuanya cenderung meremehkan. Kenapa? Karena Italia adalah negara yang maju. Mereka juga memiliki rumah sakit, orang-orang pandai, dan segala perlengkapan yang mereka katakan virus ini tidak akan mematikan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, di dalam catatan, semua orang mengetahui Italia sekarang nomor 1 dengan kasus tertular yang paling banyak dan paling banyak yang meninggal dunia. Ya, dan akhirnya mereka mulai sadar, akhirnya mereka mulai bertobat, akhirnya mereka mulai bekerja keras untuk bersatu melawan pandemi virus corona ini. Nah, di sini kita bisa tahu ya bahwa orang itu jangan mudah meremehkan. Kita harus waspada ya. Kita harus waspada baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Nah, dalam seminggu ini sudah banyak sekali tenaga medis yang meninggal dunia, dan juga ada beberapa pendeta juga yang berpulang karena akibat virus corona ini. Dan hari Selasa yang lalu ada salah satu pendeta yang merupakan salah satu dari guru saya yang sangat saya appreciate, sangat saya hormati ya. Kami ketemu di tanggal 17-18 Februari yang kemarin, dan kami sempat berbincang-bincang tentang bagaimana kita ini harus terus memberitakan Injil supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tetapi pada hari Selasa kemarin saya mendengar berita rest in peace kepada Bapak Pendeta yang sangat saya hormati tersebut. Kemudian kalau kita melihat berita lagi bahwa ada dokter senior, profesor, guru besar di sebuah universitas ternama ya, yang juga meninggal karena virus ini. Dan dari ceritanya dikatakan bahwa dokter senior ini tidak tahu salah satu pasien yang ditangani adalah orang yang melarikan diri dari rumah sakit yang telah mendiagnosa dia positif corona. Orang yang melarikan diri ini dia menganggap remeh. Dia keluar dari rumah sakit, dia pergi ke dokter senior ini. Dan dokter senior ini tidak siap. Sehingga dokter ini kemudian terjangkit virus corona. Dan hari Sabtunya beliau memberikan kuliah online sambil agak batuk-batuk. Hari Seninnya beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang berani berkata, saya begitu beriman sehingga saya tidak akan terjangkit corona, kemudian hidup sembarangan? Ya, tidak bisa seperti itu. Semua orang, kaya, miskin, pandai, biasa-biasa, kita semua harus waspada. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Kita harus melihat ini sebagai momen di mana Tuhan mau mengajar kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau ajarkan, asal kita mau rendah hati. Sebab kepada orang yang rendah hati, Tuhan mau memberikan banyak hal-hal berharga untuk kita bisa lakukan di dalam hidup kita sehari-hari, ya. Jadi dengan dua hal tentang sikap manusia dalam dia menghadapi berita-berita tentang virus corona ini, mari kita mencoba mengenali saya, Anda termasuk orang yang jenis mana, ya. Apakah saya termasuk orang yang mudah ketakutan atau saya orang yang mudah meremehkan? Marilah setiap kita ya merefleksikan diri untuk bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Kita bersatu padu melawan virus corona ini. Karena peperangan ini bukan peperangan melawan darah dan daging, tapi peperangan ini adalah melawan roh-roh jahat, virus yang tidak kasat mata. Tetapi kita memiliki panglima bala tentara Allah
Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib, memberikan nyawanya bagi saya dan Anda. Dan kepada siapa yang percaya, dia memperoleh keselamatan dan jaminan untuk mengalami perlindungan Tuhan. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 berkata, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi kuasai dirimu supaya kamu tenang. Dan ketika kamu tenang, kamu bisa berdoa. Kita perlu berdoa setiap hari, ya. Setiap hari kita mau berdoa, baik diri kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, pemimpin kita, ya, mulai presiden, wakil, menteri, pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bahkan aparat-aparat medis, dokter, suster, ya. Bahkan kita berdoa untuk semua kita supaya kita menang melawan virus corona ini, ya. Mazmur 9 ayatnya yang ke-116 berkata, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pada hari ini kita sungguh-sungguh mau mengisi jiwa kita dengan firman Tuhan, dengan bergaul erat bersama-sama dengan Tuhan. Kita menyikapi akan pandemi virus corona ini dengan bergantung total hanya kepada Dia. Banyak berdoa, jaga diri baik-baik, ya. Kita juga sadar lingkungan, makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih. Kemudian ada info terbaru, setiap jam 10 ke atas selama 15 menit kita berjemur di bawah matahari, karena sinar ultravioletnya mampu membunuh segala virus-virus bakteri yang ada di tubuh kita. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap semangat untuk menyembah, memuji, dan meninggikan Dia senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarilah kami untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun kadang-kadang ada ketakutan, tapi kami mau bawa jiwa kami kepada Tuhan, supaya jiwa kami tenang dan firman-Mu terus berkumandang di hati kami, sehingga kami tidak takut dengan apapun juga, karena Tuhan beserta bersama dengan kami. Dan Kau ampuni kami Tuhan, kalau kadang-kadang kami meremehkan akan hal ini, sehingga ada kesombongan di hati kami. Kami mau bertobat, Engkau ampuni, Engkau sucikan kami. Biarlah kami rendah hati, mau mengikuti setiap aturan yang ada. Dan kami percaya, ketika kami banyak memberikan hidup kami kepada Tuhan, berdoa bagi peperangan ini, supaya Tuhan ditinggikan dan banyak orang yang akan disembuhkan, maka biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami percaya dan kami berdoa. Amin. Ada pengumuman, ya, bahwa pandemi virus corona ini sudah kita lewati dalam satu masa, ya. Dan hari ini adalah sudah mencapai hari yang ke-14 dari masa pertama. Lalu masih ada masa yang kedua lagi. Oleh sebab itu, jangan takut. Isi hari-harimu dengan hal-hal yang menyenangkan, ya. Dan sebelum melakukan segala aktivitas, pastikan untuk selalu berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga kekuatan itu selalu ada pada diri kita. Dan jangan lupa selalu terapkan physical distancing, ya. Kalau biasanya social distancing, sekarang physical distancing. Itu sama saja. Kalau kita ada kebutuhan dan kita harus keluar, pastikan jarak dirimu dengan orang lain minim 1 meter, ya. Dan kalau kamu merasa batuk, cepat-cepat tutup dengan lengan bagian atas, ya. Dan kalau punya masker,
pakai masker apabila sakit supaya tidak menularkan droplet-droplet yang menjadi sarana bagi virus corona, ya. Berikutnya ialah kita masih ibadah online minggu depan. Oleh sebab itu kalian tetap semangat walaupun ada di rumah, isilah dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Dan berikutnya, apabila di antara Anda ada yang mau memberikan persembahan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, untuk JKI Royal Family, kalian bisa transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 46812186631. Saya ulangi, 46812186631. Masih atas nama saya, Rika Rosuyani. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita dengan penuh sukacita menyanyikan Sebab Dia Hidup, Maka Ada Hari Esok. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tiba saatnya kita akan kembali ke tengah-tengah segala kehidupan aktivitas kita sehari-hari, dan mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.